itu aja. Jangan ada tujuan itu, tujuan ini jangan. Tujuan supaya dapat makom jangan, supaya dapat itu, dapat ini jangan. Hanya baca itu aja, mutlak, jangan ada niat apa-apa. Dipimpin oleh abahnya atau dipimpin oleh lakinya. Maka sebini si anak ini lalu membaca Quran sebagaimana pimpinan itu tadi. Nah lalu diberikan akan ilmu. Kadada bendanya lapang dan senang itu kadada bendanya dipandang kada kawa, ditulis kada kawa. Cuma siapa merasa tahu, siapa merasa tahu. Jalannya aja nang kawa diunjuki, yaitu makan. Nangka itu juga jalannya alim dan amalkan. Insya Allah merasa ilmu itu terjadi merasa ini. Hasilnya kena lapang pikiran, lapang kurang hati itu aja. Kada ada nang beban nang sekian, kada ada. Sekadar banyak ilmunya dan ibadahnya, sekadar itulah lapangnya. Ya seakan-akan ilmu itu yang diamalkan itu seperti lampu lah. Sasar banyak ilmunya, banyak amalnya, nang ikhlas tadi sasar betarang hatinya, lawan pikirannya. Banyak betarang, bersenang, itu aja. Itu aja. Memang yang dicari orang kan jalannya, bahkan disuruh oleh Tuhan itu jalannya jalan lapang. Disuruh jalan lapang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta jalan yang dapat nikmat. Nikmat itu kan lapang artinya. Jadi yang dicari jalannya jalan yang lapang itu. Apabila pikiran lapang, hati senang, iya sudah. Biar berduit, namun hati kada lapang. Biar pangkat tinggi, namun pikiran kada senang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta nang lapang. Biar banyak urusan tapi kada lapang. Biar ada bisi urusan tapi senang. Nah itu nang dicari jalan ini, jalan lapang dan senang. Sesuai doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan sesat. Kalau dimurkai tentu pada lapang, kalau sesat tentu pada senang. Nah itu laki-laki bini-bini disuruh supaya berjalan di jalan senang lapang. Jadi bininya lapang, lakinya lapang, anaknya lapang, abah rumahnya lapang. Itu kayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Modal utama alim dulu serumahan itu. Kada kawa alim baca wali belajar dulu. Oleh sebab itu ingat-ingat kawan perguruan yang melajari. Jangan lupa kacang daripada kulitnya. Nang asal melajari itu siapa dulu? Itu. Nang asal mau unjuki makanan tak jadi sehingga seorang merasa anyamnya, jangan lupa loh nang asal mau unjuki makanan tak. Jangan banyak sudah kanyang kada ingat lagi loh nang asal menanam makanan asal tadi. Lupa kacang dari kulitnya itu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manba'ul asraril ghaibiyah wal anwaril malakutiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adalah seperti sumber dari ilmu-ilmu rahasia yang ada bisa dilihat itu. Dan cahaya-cahaya yang dinisbahkan kepada alam-alam yang tidak dapat dilihat dengan mata itu. Wasala ilaihi dzarratan minha fama hiya illa min bahrihi al-zakhir wa sirrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap orang
yang sampai kepada orang itu setetes daripada ilmu batin tadi, maka tidak bisa sampai ke orang itu kecuali timbul dari lautan Rasulullah SAW yang dalam dan rahasia Rasulullah SAW yang lebar. Jadi semua orang yang alim, semua orang yang ahli ibadah, melainkan ilmunya itu dan ibadahnya itu adalah datang dari Rasulullah SAW. Karena kalau tidak datang dari Rasulullah, semua ilmu dan ibadah itu ditolak. Sama dengan saat apabila yang datang dari Rasulullah, semuanya benar. Kama bilama arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakut muhdaruhul mursalu wasifatan fiha wa aslun laha wasifatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu. Artinya tidak mautus oleh Allah yang kasih sayang akan rahmatnya kepada siapapun, baik naik maupun turun. Jadi semua rahmat yang dari Allah diutus kepada siapa yang dikehendaki mendapat rahmat itu, baik yang di atas malaikat maupun yang di bawah. Siapa aja, apa aja yang dapat rahmat dari Tuhan yang Rahman, baik di alam malakut maupun alam mulki, baik yang khusus maupun umum, malaikat. Rasulullah SAW adalah perantara dan modal dari rahmat itu semuanya. Yang mengetahuinya ini orang yang waras utaknya. Tapi kalau orang ada waras utaknya, maka inya menghilangkan akan wasilah dan wasitah ini. Jadi inya kada hormat kepada Rasulullah SAW. Padahal siapa dulu asalnya. Orang alim sebabnya Rasulullah jadi alim. Orang beribadat sebabnya Rasulullah jadinya beribadat. Orang sugih berpangkat sebab Rasulullah jadinya berpangkat. Orang duduk, orang bergerak sebab Rasulullah jadi bergerak. Berdiam sebab Rasulullah jadi berdiam. Melihat, mendengar, makan, minum, berpakaian, berrasa sebagainya sebab kaumnya itu sebabnya Rasulullah SAW. Jikalau tidak ada Nur Muhammad, kita tidak ada alam semesta. Titik. Tinggal lagi apakah kita termasuk orang yang syukur kepada Rasulullah ataukah kita tinggalkan Rasulullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita serumah tangga untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan pula warganya. Amin Allahumma amin. Lakinnahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma kana al-mashra'a wal mab'utha bil amri al-'am al-mukallafa bihi al-khawaf wal 'awam lam tadhhar minhu min tilka al-haqa'iq illa rumuzun qalilatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala adalah ia utusan Allah Ta'ala kepada seluruh alam semesta yang disuruh mengikut akan dia
oleh orang-orang yang alim dan orang yang tidak alim. Karena Rasulullah ini utusan kepada semua masyarakat. Sedangkan masyarakat terbagi dua. Ada masyarakat khos, ada masyarakat am. Sidin diutus keseluruhan. Oleh sebab itu tidak ada tampak dari Rasulullah dari ilmu hakikat itu sedikit pun, kecuali hanya isyarat belaka. Illa yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau hawa nafsu itu ingin masyhur, Rasulullah memberikan isyarat nyawa harus masyhur atau sumul tadi. Nah, lalu si hawa ini betul. Nah, itu janganlah memasyhurkan diri. Nah, itu karena Rasulullah memberikan isyarat sembunyikan diri. Walaupun kita ingin memasyhurkan diri, tapi kalau Rasulullah memberi isyarat begitu, ya udah kita turut saja apa perintah Nabi. Seperti yang ujar Nabi, tidak wa'aita syuhan muta'an wa hawan mutaba'an wa dunyan mu'asaratan wa ijabatu liwahyin jirahih fa'adaika bikhafati nafsik wa di'adada'in awam. Ini Rasulullah memberikan isyarat dalam kita. Apabila sudah nampak dilihat oleh mata, orang-orang kaya pelit, orang alim, orang-orang jahil sudah memegang sebagaimana orang alim pekerjaannya. Nah, kemudian dan masalah bangunan dunia diutamakan. Wa ijabatu bira'yin bira'yi, dan masing-masing orang-orang merasa benar. Itu walaupun ini termasuk 672, tapi perasaannya ini bujur macam apa? Padahal salah, tapi perasaannya bujur macam apa? Nah, apabila sudah masing-masing kayak itu keadaan di dunia, fa'alaika bikhafati nafsik, nyawa urus diri sendiri aja. Wada'il awam, lepaskan masyarakat kamu. Itu Rasulullah memerintahkan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ingat melihat keadaan situasi dan kondisi. Kalau udah situasi begini, kondisi begini, Ahlus Sunnah begini. Yahum mumtasilan ma'arada bihi ta'ala fi sya'ni ittiba'i. Maka hendaklah ujar musallin pengarang kita ikuti aja apa aba-aba dari Rasulullah SAW. Bagaimana isyarat Nabi kita ikuti aja udah. Qala, karena Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul lahum ya Muhammad. Ini di dalam surah Al-Imran ayat 31. Sampaikan olehmu kepada mereka ya Muhammad, jikalau kamu itu mencintai Allah yang sebenar cinta, niscaya tandanya mengikuti aku. Apabila ujarku kayak ini, ikan melaksanakan. Wada'il awam, ya udah. Ada usaha lagi menggaduh orang awam, ada usaha lagi, ada usaha sebab Nabi datang tinggalkan aja, udah kenapa? Yuhibbukumullah ay yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah yuhibbukumullah. Niscaya memberi pahala akan kamu oleh Allah. Itu menurut tafsir Jalalain. Wattabi'u ala sabili azimati qulillah thumma istaqim. Dan ikuti olehmu akan Rasulullah SAW
atas jalan berpegang teguh kepada qul Allahumma astaqim. Artinya a'budullah ma'al istiqamah. Aku ini menyembah Allah dengan istiqamah. Qulillahumma astaqim. Katakan olehmu, aku menyembah Allah dengan istiqamah. Wa qawlihi ta'ala qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'anun. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'anun. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 91. Qulillah artinya qul anzalahu Allah. Sampaikan yang Muhammad. Yang menurunkan Quran ini Allah. Qulillah yakni qul anzalahu Allah. Quran ini yang menurunkan Allah. Ya mudah-mudahan kita serumah tangga ini selalu ada perhatian kepada yang diturunkan Allah ini, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan ada perhatian serumah tangga kita dengan Quran. Sesudah kamu itu memperhatikan Quran yang diturunkan Allah, bagaimana masyarakat? Tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Tsumma utrukhum fi batilihim yal'abun. Kemudian manusia-manusia yang meninggalkan Al-Quran seakan-akan mereka itu berenang, bermain-main di sungai kesalahan kebatilan. Maka Muhammad biarkan mereka itu bersenang-senang di kolam renang kebatilan itu. Jadi Rasulullah dan umatnya disuruh memperhatikan Quran. Orang yang tidak memperhatikan Quran, biarin, jangan digaduhi, walaupun anak. Karena orang itu ngarannya asik berkunjung di kolam renang kesalahan. Qul Allah anzala thumma dharhum utrukhum fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Wa qawlihi ta'ala, dan lagi firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata ala umurikum bis-sabri was-salah. Tuntut olehmu supaya tercapai segala urusan kamu. Pertama, melaksanakan sabar di dalam hati. Yang kedua, sembahyang 5 waktu diperhatikan. Jadi sabar itu di dalam hati terus-terusan, sembahyang 5 waktu diperhatikan. Insya Allah dengan sabar yang di hati, sembahyang 5 waktu di anggota luar dilaksanakan, maka semua urusan kita sukses. Ujar Allah Ta'ala. Jadi kalau urusan kada sukses itu antara dua. Wa imma sembahyang kada bujur atau sembahyang bujur, sabarnya nang kada bujur. Tapi kalau sabarnya bujur, sembahyangnya bujur, urusannya hasil sukses. Nah, orang menuntut ilmu alim, orang mencari suci. Apalagi bini taat, anak bakti, apalagi cuma disobri waswas.
Jadi kalau kita ada di urusan kecil tapi kada berhasil, apalagi yang besar yang berat, itu penyebabnya kita juga nang kada sabar atau sembahyang kada bujur. Kalunya bujur sabarnya, bujur sembahyangnya, sebesar apapun cita-citanya akan tercapai. Sebab ujar Tuhan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tuhan itu mengetahui segala macam sesuatu. Kita ini punya perkara masalah macam-macam, dan kita maksud hendak hasil. Ujar Tuhan, lamun nyawa hendak hasil, maka undang madahkanlah jalan keberhasilan nyawa. Pertama di hati sabar, nang kedua sembahyang lima waktu. Kalau kada belajar dulu di mabah sembahyang yang kada belajar, guru nang melajari sabar, guru nang melajari sembahyang ini nang disyukuri. Jangan lupa kacang dengan kulitnya. Faqad qama biha hatta tawarrama qadamahu sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan Rasulullah SAW. Beliau sembahyang, padahal dalam keadaan dua kaki beliau bengkak. Karena sabarnya, walaupun garing bengkak batis, tetap aja sembahyang dilaksanakan setengah malam. Tuhan menyuruh Rasulullah sembahyang setengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu. Hai Rasulullah SAW yang sedang berselimut, bangun waktu malam setengah malam, isi dengan sembahyang sunat. Rasulullah diuji batasnya bangkak, istilah orang wahyu garing, tapi tengah malam tetap setengah malam sembahyang. Ya kada sabar, ada kawa sembahyang. Kenapa? Garing. Tapi karena sabar, walau garing, tetap sembahyang. Nah ini, kita sedikit saja sakit parah, bakantut kada mau, bahira kada mau. Nah, hari ini perwega pengajian sudah enak aja. Kada sabar tuh. Kada sabar. Lamun kawa aja bersuara, kenapa kan? Mun harus bener aja sahibat, bayar kada mau bakantut kada mau. Nah, sekarang bapandar kawa aja, kenapa jadi perayaan pengajian? Sabar dong. Sabar. Mun hendak baperai berataan luang ya, tujuh perai. Perai berataan hendak perai. Ini lihat, tawar lamat kodama tetap koma biha. Bangkak batis tetap tidak sembahyang. Al-ittiba' mukhlisan sadiqan yata'ahhalu tabi'un tajallil anwaril rabiyah. Maka apabila mengikut Rasulullah di dalam dua tadi, di dalam keadaan sakit tetap beribadah. Artinya sabar beribadah itu sabar. Ujar Syedin di sini. Niscaya menjadilah orang yang mengikut Nabi Muhammad tadi. Kan Nabi Muhammad itu tadi garing, tapi di bawah Syedin sembahyang aja. Jadi istilahnya kita ini garing atau susah, tapi tetap ibadah kada ditinggal. Susah, tetap ibadah yang diutamakan. Dia ahli bagi mengikut Rasulullah. Kenapa mengikut Rasulullah? Yaitu berhasil. Karena Rasulullah itu berhasil di dalam 23 tahun. Berhasil. Usahanya itu kan berhasil, yaitu menjalankan risalah Allah Ta'ala sempurna dalam masa 23 tahun. Jadi keberhasilan Rasulullah karena dua, pertama sabri dan kedua salah.
Jadi apabila orang ingin berhasil, kalau bupati hendak berhasil memimpin daerahnya, bisa beri wassalah. Walau jaring jangan ditinggal ibadah. Ini sedikit saja ada. Permisi, ulun kalau empat mengaji hari ini. Sedikit saja ada urusan permisi, ulun ini. Ya Allah, jangan kayak itu, hai bupati, jangan. Demikian DPR, demikian keamanan, Kodim dan polisi, Kapolres dan Kepala Kodim, jangan dong. Jangan. Utamakan ibadah. Utamakan ibadah walaupun dalam keadaan kesusahan. Apabila kita mengutamakan ibadah, sabar atas kesusahan ini, pasti akan diberi Tuhan keberhasilan. Hanya dua, disobri wassalah. Mudah-mudahan yang berusaha ini, yang mencari-cari duit, mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala modalnya. Pertama, sabar. Yang kedua, ibadah diutamakan. Insya Allah usahanya berhasil. Kalau sudah berhasil, mudah. Amila innal waliyal kamil lahu ma'lin nabi. Coba perhatikan. Innal waliyal kamil lahu ma'lin nabi. Coba perhatikan. Bahwasanya Allah memberikan kepada wali yang sempurna seperti yang diberikan Allah kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Allah Ta'ala sifatnya adil, memberikan kepada wali seperti yang diberikannya kepada Nabi. Padahal Nabi lawan wali tidak, tapi Tuhan memberi sama. Karena si wali mengikut Nabi. Nabi itu garing tetap sembahyang sama. Orang wali garing tetap ibadah diutamakan. Oleh sebab itu diberi apa yang diberikan kepada yang diikutnya. Kalau yang diikutnya Nabi Muhammad dibalik itu, yang mengikut pun dibalik itu juga. Mulai muta'asilan bil asalah, tapi terdahulu Nabi juga mendapat daripada wahai bendanya sama, tapi tadi mendapatnya karena dari Nabi dulu hanya disampaikan ke wali. Jadi tangan yang kedua barangnya itu juga, tapi tangan yang kedua. Jadi wasilahnya tangan pertama. Jadi umpama Mercy keluaran Korea umpamanya, ini umpamanya adalah datang dulu ke Banjarmasin. Sesudah di Banjar hanyar ke Martapura. Jadi nang di Martapura ini bakas Banjar.